344 tahun lalu, sebuah perjalanan panjang dimulai. Perjalanan yang membentuk Bandar Lampung menjadi kota terbesar di Provinsi Lampung, sekaligus gerbang utama Pulau Sumatera. Hari ini, di usia ke-344 tahun, Bandar Lampung terus bergerak menata pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mengusung tema dengan semangat Bandar Lampung bersinar, kita wujudkan Indonesia Emas. Peringatan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung menjadi momentum refleksi sekaligus tekad untuk melanjutkan pembangunan. Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota provinsi dan kota terbesar di Provinsi Lampung yang dihuni sekitar 1,8 juta jiwa lebih dengan luas wilayah sekitar 1.970,2 km persegi. Saat ini Kota Bandar Lampung terbagi atas 2 kecamatan dan 10 kelurahan. Letaknya sangat strategis karena menjadi pintu gerbang lintas antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sejarah berdirinya Kota Bandar Lampung tidak bisa lepas dari sejarah pra kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan hingga berjuang pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1983, Kota Madia daerah tingkat 2 dan Karang betul-betul berubah dari Kota Madia ke Kota tingkat 2 Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan putusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 1998 tentang perubahan atas naskah Dinas Pimpinan Pemerintah Kabupaten atau Kota Madia daerah tingkat 2 ke Indonesia, kemudian ditindaklanjuti dengan putusan Kota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999. Jadi perubahan kebentukan nama dari pemerintahan Kota Madia daerah tingkat 2 Bandar Lampung menjadi pemerintahan Kota Bandar Lampung dan tetap digunakan hingga saat ini. Berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 26 Februari 1992 ditetapkan bahwa hari jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1982 dan mana pada tanggal 17 Juni 2026 Kota Bandar Lampung telah berusia selama 344 tahun. Sejak tahun 1956 sampai saat ini tercatat sudah 11 orang putra putri terbaik Lampung menjadi pimpinan Kota Bandar Lampung, yaitu 1. Bapak Sumarsono periode 1956 sampai dengan 1950. Rabu 17 Juni 2026, suasana hikmat menyelimuti halaman pemerintah Kota Bandar Lampung. Ratusan peserta mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-344 Kota Bandar Lampung.
kedua bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kemerdekaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana bertindak sebagai inspektur upacara. Momentum ini menjadi pengingat perjalanan panjang Bandar Lampung yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan kebudayaan. Wali Kota Eva Duyana menyampaikan jika perjalanan panjang ini adalah hasil kerja keras, perjuangan, dan pengabdian para pendahulu, serta seluruh elemen masyarakat yang telah meletakkan fondasi pembangunan Kota Bandar Lampung. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan nikmat-Nya. Kita bisa hadir pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bandar Lampung yang ke-344 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, peringatan HUT Kota Bandar Lampung ini bukanlah sekedar seremonial saja, melainkan momentum bersejarah untuk menang perjalanan panjang Kota Bandar Lampung, menghormati para pendahulu, serta memperkuat tekad bersama dalam melanjutkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung. Selama 344 tahun perjalanan sejarah, kita Bandar Lampung telah menunggu menjadi gemilang Pulau Sumatera yang strategis, pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan kebudayaan di Provinsi Lampung, serta wilayah Sumatera. Perjalanan panjang ini adalah hasil kerjasama, perjuangan, dan pengabdian para pendahulu serta seluruh elemen masyarakat yang telah meletakkan fondasi pembangunan Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, peringatan HUT Kota Bandar Lampung menjadi mengingatkan bahwa kemajuan kita menikmati hari ini merupakan sebuah proses panjang yang harus kita jaga dan kita lanjutkan. Tema HUT Kota Bandar Lampung ke-344 tahun adalah dengan semangat Bandar Lampung bersinar, kita wujudkan Indonesia emas. Semangat bersinar merupakan sinergi kolektif masyarakat Kota Bandar Lampung untuk terus bergerak maju, memperkuat pembangunan sebagai berbagai sektor, dan memberikan kontribusi nyata dalam menyongsong Indonesia emas tahun 245. Tema HUT Kota Bandar Lampung ke-344 ini juga selain dengan aspek cita, arahan pembangunan menuju Indonesia 2045 dengan memprioritaskan sebagai program pembangunan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia,
menguatkan pelayanan publik, membangun infrastruktur yang merata, mengembangkan ekonomi daerah yang berkelanjutan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ketahanan sosial, serta menguatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hadirin yang saya hormati, mewujudkan Indonesia emas bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung untuk terus menjaga persatuan kesatuan bangsa, memperkuat menyongsong gotong royong, meningkatkan produktivitas, dan serta menanamkan nilai-nilai integritas dan cita tanah air kepada generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya pembangunan terus kita lakukan, mulai meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, hingga menguatkan transportasi digital pemerintah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, dunia usaha, tokoh pemuda, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembangunan Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Mengakhiri sambutan ini, mari kita jadikan peringatan HUT Kota Bandar Lampung ke-344 sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, meningkatkan rasa cinta kepada daerah, dan terus bekerja sama membangun Kota Bandar Lampung yang lebih baik. Dirgahayu Kota Bandar Lampung yang ke-344, Bandar Lampung bersinar, maju kotanya, sejahtera masyarakat, gemilang masa depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan kepada kita semua untuk melanjutkan pembangunan di Kota Bandar Lampung kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam amanatnya, Eva Duyana mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Jadi Kota sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan semangat membangun daerah. Tema Bandar Lampung Bersinar menjadi simbol harapan agar kota ini terus tumbuh sebagai daerah yang berdaya saing, inovatif, aman, nyaman, dan sejahtera. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang berbahagia ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung tahun 2020, kami menundukkan kepala dan mengadakan tangan hadiratmu, memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah momentum peringatan Hari Jadi Kota Bandar Lampung ini sebagai sarana untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan kecintaan kami kepada daerah yang kami banggakan ini. Limpahkanlah keberkahan pada Kota Bandar Lampung, kota yang menjadi rumah bagi keragaman, tempat tumbuhnya pembangunan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan kehidupan beragama yang harmonis. Ya Allah, kami serahkan kepada para pemimpin kami, wali kota, wakil wali kota, pimpinan DPRD, Forkopimda, para ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Kota Bandar Lampung. Kekuatan lahir batin, kebijaksanaan dalam memimpin, kejujuran dalam mengemban amanah, serta kemampuan untuk menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kota Bandar Lampung, Bapak Kolonel Anwani Hermawan SHMM. Kepala
Ketua Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, Bapak Baharudin MSH.MH. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Bandar Lampung, Bapak Haji Apriani SAG.MH. Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir BS, Bapak Kolonel Marinir Suryadi Taragan SIB.MM. Kepala Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Bapak Dr. Haji Alito SAG.MKOI. Paguyuban Sosial Magang Tionghoa Indonesia. Majelis Keimanan Adat Lampung, Bapak Haji Nurdin Yahya SE. Ketua FKUB Kota Bandar Lampung, Bapak Haji Munir Irawan SAG. Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung, Bapak Iwan Haji Wibowo SPMM. Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, Dr. Rizal SPD MPD. Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Bapak Haji Muhammad Mirdas Sahfala SE. Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Bapak Betul Sudana. Lintas Agama Kristen, Bapak Agustinus Wanto Ekos. Lintas Agama Katolik, Bapak Pendeta Stefanus Wadoyo SE. Majelis Budaya Indonesia, UPWS Yudhiawan. Senkom Mitra Polri Kota Bandar Lampung, Bapak Haji Ali Suri Antoni. Mitra Polri Nomor 10 Kota Bandar Lampung, Bapak M. Santuri SP. Karangan Kota Bandar Lampung. FKPPI Kota Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Yusmeri SPD. Pemuda Pancamada Kota Bandar Lampung, Ibu Aini Putri SH. Hairil SAM MM. Satuan Polisi Pamong Praja, Indah Pribadi Putri SD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Fitriati, Dinas Pemadam Kebakaran dan Arista Jaya, Dinas Perhubungan. Al-Fitri, Dinas Pekerjaan Umum. Ahmad Junaidi SIP, Dinas Lingkungan Hidup. Nurfadila STM AK, Dinas Kesehatan. Indah Yunita SIP, Bagian Kantor Pemerintahan, Sekretariat Kota Bandar Lampung. Novia Putra Inata STMT, Bagian Pengadaan dan Jasa. Marjono STMT, Bagian Perencanaan dan Keuangan. Bohani SH, Kecamatan Kemili. Sutima, Kecamatan Ekar. Asida Ismayani SOM, Kecamatan Tanjung Karang Besar. Usawati SE, Kecamatan Sukabumi. Kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, persatuan, gotong royong, dan semangat pengabdian terus menjadi nilai yang dijaga bersama. Di tengah pertumbuhan kota yang terus meningkat, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana. Penataan drainase, normalisasi sungai, pembangunan trotoar, hingga peningkatan kualitas jalan dilakukan secara bertahap. Program-program tersebut diarahkan untuk menciptakan kota yang lebih nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Banyak program-program yang akan kita teruskan, terutama masalah drainase, sungai-sungai ini akan kita kerjakan semuanya. Dan juga sebentar lagi drainase sama trotoar juga akan kita selesaikan. Dan jalan-jalan sudah seperti biasa juga kita lakukan. Dan juga yang spektakuler, ada beberapa spektakuler yang ada di Bandar Lampung. Mohon doanya, mudah-mudahan Kota Bandar Lampung bisa melaksanakan apa yang kita harapkan untuk pembangunan dan juga Bandar Lampung Gemilang. Dan juga Bunda Eva mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Forkopimda Provinsi, juga kepada Forkopimda Kota Bandar Lampung yang selalu solid bekerjasama untuk melakukan yang terbaik untuk Kota Bandar Lampung. Bagi masyarakat perkotaan, infrastruktur yang baik merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, mobilitas, dan pelayanan publik. Karena itu, berbagai program pembangunan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya melanjutkan program yang sudah berjalan, pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyiapkan sejumlah rencana pembangunan baru dan juga yang spektakuler. Meski belum dirinci secara terbuka, pernyataan Wali Kota Eva Duyana tersebut memberikan optimisme bahwa Bandar Lampung akan terus berbenah dan menghadirkan berbagai inovasi pembangunan di masa mendatang. Namun pembangunan kota tidak dapat dilakukan sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemajuan bersama. Usai upacara peringatan HUT Kota Bandar Lampung, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung berlanjut di Taman Makam Pahlawan Kedaton. Di tempat inilah penghormatan diberikan kepada mereka yang telah mengabdikan hidupnya bagi bangsa dan negara. Prosesi ziarah makam pahlawan berlangsung khidmat. Diawali penghormatan kepada arwah para pahlawan, peletakan karangan bunga, doa bersama hingga tabur bunga. Menurut Eva, melalui ziarah, dirinya mengajak semua pihak untuk terus mengenang para pahlawan yang telah bekerja keras dan berjuang untuk bangsa, negara, serta Kota Bandar Lampung. Bagi pemerintah Kota Bandar Lampung, semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan kepada generasi muda. Tantangan zaman boleh berubah, tetapi nilai pengabdian, kerja keras, dan kecintaan terhadap daerah harus tetap hidup. Sementara itu, Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tirukai menyatakan jika semangat perjuangan pahlawan harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun Bandar Lampung yang lebih baik dan semakin bersinar. Generasi muda diharapkan menjadi penerus yang mampu menghadirkan karya,
inovasi dan prestasi untuk kemajuan daerah. Alhamdulillah hari ini kita upacara untuk berziarah di makam pahlawan kita. Kemarin kita mengenang para pahlawan kita yang sudah bekerja keras untuk Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah di sini semua lengkap yang hadir. Mudah-mudahan kita yang semua ada di sini, yang muda-muda ini meneruskan perjuangan dari pahlawan kita menjadikan Kota Bandar Lampung kota metropolitan, kota yang benar-benar menjadi kota yang diingat oleh masyarakat yang hadir. Untuk milenial, Gen Z, ya, ayo, pahlawan ini adalah yang memberikan yang terbaik untuk kita. Mereka berjuang untuk negara dan bangsa, khususnya Kota Bandar Lampung. Kalian penerus bangsa, ayo sama-sama kita doakan supaya pahlawan kita diterima di sisi Allah yang baik, dan mereka mendoakan kita mengisi untuk daerah kita dan mengisi apa yang kita lakukan untuk daerah yang kita cintai. Apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita, para pahlawan, ini menjadi semangat bagi kita untuk membangun Bandar Lampung ke depan. Jadi kita hadir saat ini mengingat jasa para pahlawan dan kemudian menjadikan semangat bagi kita semua untuk maju bersama untuk Bandar Lampung yang bersinar. Perjalanan Bandar Lampung selama 344 tahun adalah kisah tentang perjuangan, pengabdian, dan pembangunan yang terus berlanjut. Dari generasi ke generasi, semangat itu diwariskan untuk memastikan kota ini terus tumbuh dan berkembang. Dengan semangat Bandar Lampung bersinar, pembangunan terus dijalankan, kolaborasi terus diperkuat, dan nilai-nilai perjuangan tetap dijaga. Menuju Indonesia Emas 2045, Bandar Lampung melangkah dengan optimisme. Dirgahayu Kota Bandar Lampung ke-344. Bandar Lampung bersinar, maju kotanya, sejahtera masyarakatnya, gemilang masa depannya. Jeffrey Ardi, Dimas Eri Sucipta melaporkan.